Hai guys, halo. Kemarin ada yang komen ya mengenai ketika ini gue dibawa Rana ke psikologi, psikolog atau psikiater itu di diklasifikasikan menjadi gangguan kejiwaan, ya kan? Nah, menarik nih. Yuk kita bahas ya. Oke guys, sebelumnya di sini aku mau menegaskan ya bahwa diriku bukan expert di dunia psikolog atau psikiater ya. Jadi aku pengen menanggapin ini ya. Aku nggak tahu ini bisa menjawab pertanyaan itu atau cuma buat intermezzo aja. Aku nggak tahu. Tapi tergantung kalian menerimanya seperti apa guys. Aku cuman ingin membagikan apa sudut pandangku gitu tentang hal ini, terkait hal ini. Jadi untuk membedakan ya antara ini kena gangguan mental atau gangguan jiwa atau bener-bener anak indigo yang kelenjar pinealnya aktif atau cakra-cakranya aktif ya, itu bisa kita bedakan guys sebagai orang awam ya, sebagai orang awam. Pertama, untuk yang gangguan kejiwaan ini aku bahas dulu ya. Untuk yang gangguan kejiwaan, sebagai aku orang awam ya, sekali lagi aku tekankan aku orang awam. Yang pertama, untuk mendiagnosa bahwa dia itu terkena skizofrenia atau anxiety, itu harus dibutuhkan tes. Sekali lagi harus dibutuhkan tes psikologi guys. Gitu, nggak bisa kita sembarangan mendiagnosa bahwa orang ini tuh terkena anxiety atau skizofrenia, nggak boleh. Itu harus itu harus melalui tes untuk mendiagnosa. Jadi kita nggak boleh sembarangan ya guys untuk komentar bahwa itu kena halusinasi dan lain-lain. Kita nggak boleh, karena itu harus melalui tes. Oke? Jadi ini untuk sharing aja ya, agar kita tuh nggak sembarangan mengkomentari orang. Oke? Terkena gangguan mental, terkena gangguan jiwa lah. Karena itu harus dilakukan tes dulu di psikiater atau psikolog. Oke? Jangan sembarangan mendiagnosa orang lain. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua adalah orang ini mengalami perubahan sifat yang ekstrim sekali dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi ada hal yang men-trigger dia melakukan perbuatan atau menimbulkan sifat-sifat yang berubah secara ekstrim, secara signifikan ekstrim dengan jangka waktu yang sangat-sangat singkat. Ini yang membuat orang-orang sekitarnya tuh merasa aneh gitu. Loh, kok bisa sih orang ini berubah sifatnya? Tiba-tiba berubah gitu guys. Itu perubahan sifat yang sangat-sangat ekstrim dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Tuh. Yang ketiga, dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya gitu. Jadi apa yang di otak dia itu direfleksikan ke kehidupan nyata, membahayakan dirinya dan orang lain. Misalnya dia seperti bertemu dengan hantu, kemudian dia pengen bundir. Oke? Gara-gara bertemu dengan hantu itu, terus dia tiba-tiba pengen bundir. Atau gara-gara hasutan sosok di halusinasinya itu, dia pengen membunuh mengkill orang. Jadi pengen orang. Nah itu. Jadi ada bisikan-bisikan atau visualisasi di dalam otaknya dia yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Nah itu perlu diperiksakan guys, seperti itu tuh guys, bahaya ya, membahayakan diri dan orang lain sampai karena orang tersebut sudah nggak terkontrol lagi untuk melakukan hal-hal, udah nggak sadar lagi bahwa apa yang dia lakukan tuh membahayakan sekali gitu loh. Udah hilang filter buat mengontrol dirinya, itu udah hilang, kesadarannya udah hilang gitu. Jadi itu tadi ya, untuk mengenali bahwa itu memang gangguan mental ya, halusinasi dari gangguan mental atau kejiwaan ya. Kita bisa
cek dari itu ya, dari yang aku sebutkan tadi guys. Itu menurutku ya, menurutku. Kemudian untuk yang bener-bener asli indigo, karena indigo tuh kan banyak sekali ya guys ya, banyak sekali macamnya indigo. Mungkin yang dimaksud di sini adalah di indigo yang interdimensional. Oke, interdimensional yang apa ya namanya, lupa aku. Lebih ke sensory perception ya, lebih ke sensory perception itu begini caranya guys. Ini menurut aku. Yang pertama, pembawaannya tenang guys, pembawaannya sangat-sangat tenang. Yang kedua, dia ini bisa menempatkan diri dimanapun, bisa membawa diri, bisa menempatkan diri dimanapun, bisa menyesuaikan diri di mana lingkungan dia berada, dan nggak gampang tersulut emosi ya. Oke, dia nggak gampang tersulut emosi. Terus yang ketiga, biasanya orang-orang seperti ini tuh cara ngomongnya sudah berbeda guys. Apa yang diomongkan itu dewasa banget, kayak wise banget gitu loh. Jadi meskipun dia usia yang muda ya, tapi dia mempunyai pemahaman yang sangat-sangat dewasa atau sangat-sangat wise. Oke, sangat-sangat dewasa. Apa ya gitulah, pemahamannya wise ya. Dan untuk yang keempat, biasanya orang-orang ini itu tidak ada perubahan yang ekstrim guys, jadi bertahap gitu loh. Beda dengan yang tadi, yang gangguan kejiwaan itu tadi gitu. Jadi ini bertahap melalui proses perjalanan hidup gitu kan. Dan biasanya dia tuh banyak melakukan apa ya, hal-hal yang baik yang berimpact atau berdampak untuk dirinya sendiri dan orang lain gitu ya, seperti mungkin melakukan dharma gitu. Itu tuh orang-orang yang memang pembawaan apa ya, yang kelenjar pinealnya memang aktif atau cakra-cakranya mulai aktif guys. Jadi dia mempunyai kesadaran penuh, kontrol penuh untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan gangguan kejiwaan itu tadi, yang dia lost control ya, dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu guys, perbedaannya itu. Memang ini agak sedikit membagongkan ya gitu. Aku juga ini sedikit ada yang menggelitik di aku. Kalau memang tentang itu tadi semua digolongkan untuk gangguan kejiwaan atau gangguan mental ya, di penanganan mental atau penanganan kejiwaan itu ada namanya hipnoterapi. Oke, hipnoterapi. Hipnoterapi tersebut ada juga yang sampai ke past life regression. Nah, kenapa kok bisa kesana gitu loh? Ketika memang itu nggak masuk ranah untuk supranatural atau spiritual ya, kenapa kok memakai metode hipnoterapi? Hipnoterapi dan past life regression, apa yang dicari? Ketika itu semua nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berbau spiritual atau supranatural ya. Tapi kenapa untuk terapi penanganan kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya, itu mereka melakukan metode hipnoterapi dan past life regression? Kenapa? Apa yang dicari gitu? Ada yang bisa bantu jawab nggak ya? Monggo silakan guys, kalau ada yang bisa bantu jawab. Aku juga penasaran gitu loh.